Kepemimpinan seluruh dunia artinya satu pemimpin, Ustaz. Iya, satu pemimpin. Seluruh dunia. Iya, umat Islam itu harus mempunyai satu pemimpin. Nah itu. Jadi khilafah itu adalah institusinya. Nah itu nama institusinya. Itu sebetulnya khilafah ini ajaran Islam, Ustaz. Ajaran Islam. Khilafah itu ajaran Islam. Ya, itu. Lalu kenapa bisa terjadi penolakan, Ustaz? Ya itu tadi. Yang pertama memang ada monsterisasi terhadap ajaran Islam, termasuk di situ tentang khilafah, tentang jihad, dan banyak lagi tentang syariat, sehingga khilafah itu tidak sampai kepada umat itu dengan makna yang sebenarnya. Itu dia. Jadi kalau boleh tahu menurut Ustadz, khilafah itu bisa berdiri, Ustadz? Berdiri. Akan berdiri? Iya, khilafah itu sudah pasti akan berdiri. Kapan itu, Ustadz? Kita senang atau tidak, suka atau tidak, itu khilafah akan berdiri. Kenapa? Yang pertama, itu sudah termaktub di dalam Al-Quran, sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian juga sudah menjadi bisyarah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu pasti akan terjadi. Berarti khilafah ini sudah dijanjikan oleh Allah, sudah dijanjikan oleh Rasulullah akan berdiri. Akan dan pasti. Pasti berdiri. Pasti berdiri. Cuman masalah waktu itu tergantung kepada upaya manusia. Oke. Pertanyaannya, Ustadz, kalau memang khilafah itu pasti berdiri dan ini janji Allah, lalu kenapa kita mengupayakan sampai kita ada yang asal berbicara di depan forum umum, tegakkan khilafah, padahal khilafah itu sudah pasti akan berdiri dan ini janji Allah gitu. Lalu kenapa kita mengupayakan bersuara seperti itu? Baik, yang pertama begini, kita pahami setiap yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti terjadi, gitu kan? Kemudian kan harus ada ikhtiar. Ikhtiar itu adalah bagian dari amal soleh kita. Contoh misalnya begini, setiap manusia itu sudah dijanjikan rezeki, sudah dijanjikan jodoh. Kira-kira bisa nggak tanpa ikhtiar? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Harus ikhtiar. Ya berarti kan harus ada ikhtiar gitu. Sekalipun itu sudah dijanjikan oleh Allah. Karena ikhtiar itu adalah merupakan bagian dari amal soleh, dari kewajiban kita. Gitu. Berarti yang tidak ikhtiar? Ya tidak ikhtiar berarti dia telah meninggalkan kewajiban. Berarti khilafah itu wajib juga? Wajib. Bagi siapa saja yang meyakini, maka dia akan berusaha sekuat tenaga, ya kan, mengerahkan seluruh kemampuan, seluruh potensi hidupnya untuk memperjuangkannya agar segera tegaklah khilafah. Jadi Ustadz berkeyakinan khilafah itu akan berdiri, Ustadz? Harus yakin karena itu konsekuensi dari keimanan. Gitu loh. Kalau kita misalnya kita tidak meyakini, berarti kita tidak meyakini kebenaran dari lisan Rasulullah SAW. Ya, ketika Indonesia ini sudah bertegak khilafah, itu sudah dikatakan khilafah belum? Oh iya. Berarti di Indonesia ini sudah tegak khilafah kalau sudah tegak gitu? Kalau sudah tegak di salah satu negara, iya, di seluruh bumi ini, maka yang lainnya wajib berbaiat gitu. Berarti siapa duluan? Di negara duluan, iya, mana gitu? Berarti dia wajib berbaiat kepada, tergantung pada ikhtiarnya. Ketika sudah memenuhi rukun dan syaratnya, maka disitulah akan tegak. Tergantung kepada upaya di setiap negeri-negeri tadi itu. Tapi Ustadz, begini Ustadz, permasalahannya itu adalah sekarang ini sistemnya itu apa bisa dalam kondisi negara kita sekarang tegak khilafah? Kalau bisa, bagaimana caranya? Yang pertama begini, syariat Islam, ajaran Islam termasuklah khilafah itu tentulah harus ada upaya edukasi kan, ada edukasi dari beberapa kelompok untuk menjelaskan kepada umat. Ketika kesadaran itu muncul di tengah-tengah umat,
maka umat saling mengupayakan. Nah, sejauh mana tadi itu? Nah, kalau misalnya di negeri kita ini, di Nusantara ini, kesadaran umat itu sudah terbangun, maka bisa jadi kemungkinan besar bahwa tegak di awal itu bisa saja di Indonesia. Gitu. Tergantung bagaimana upaya dakwah tadi dari kelompok tadi itu, nah, untuk memahamkan kepada seluruh umat kalau ini adalah kewajiban setiap muslim, Oke. mukmin. Oke, baik Ustadz. Pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan Ustadz, kenapa setiap kali orang yang berpaham khilafah selalu dimusuhi oleh pemerintah? Apa penyebabnya kita ini dimusuhi? Apa penyebabnya orang-orang paham khilafah ini dimusuhi? Ya, sebenarnya mudah saja kita melihatnya. Yang pertama, khilafah itu adalah ajaran Islam, institusi Islam. Kemudian kalau kita hari ini hidup itu tidak di dalam institusi Islam, ya kan? Maka kita tahu kalau di negeri kita ini itu tidak menggunakan sistem pemerintahan Islam. Jadi sistem pemerintahan apa yang Sistem sekarang? pemerintahan yang diadopsi itu adalah sistem pemerintahan Barat, sistem pemerintahan kapitalisme. Kafir berarti. Ya, sistem kapitalisme. Nah, kalau kita urai lebih dalam lagi, Kapitalisme itu apa Ustadz? ya, kalau kita urai lebih dalam lagi, maka ini lahir dari akidah. Maka kita bisa katakan bahwa ini adalah bagian dari ideologi. Nah, sementara ideologi di dunia ini hanya ada 3, ideologi Islam, ideologi kapitalisme, dan ideologi sosialisme. Sosialisme. 3 itu aja. Dan ketiga ideologi ini tak mungkin dia bisa hidup bersamaan. Ideologi tahu ya? Ideologi itu sistem yang lahir. Masya Allah. Jadi sistem ideologi itu yang lahir dari keyakinan, kemudian dia lahir keyakinan tadi mempunyai aturan. Dari keyakinan Iya, mempunyai aturan hidup. Maka ketiga ideologi tadi itu mempunyai aturan hidup masing-masing, dan yang ketiga ini saling bertentangan. Iya. Yaitu, maka saling mengupayakan, saling ingin menerapkan aturan dari ideologi tadi itu. Kira-kira dimusuhi nggak ideologi Islam dengan kapitalisme? Dimusuhi. Ya pasti. Nah itu kan. Jadi akarnya itu sederhana saja. Jadi kalau kita bisa melihat kenapa Islam itu ditolak, yang menolak siapa? Yang menolak adalah kapitalisme, sosialisme. Nah, di sistem sekarang ini tadi kita katakan sistem kapitalis Ustaz. Iya. Itu artinya kapitalis ini kafir Ustaz? Iya. Kapitalis itu yang lahir dari Barat, dari pemikiran Barat. Berarti bukan Islam kan? Bukan Islam. Berarti kafir kan? Kafir. Pokoknya selain bukan Islam kafir. Iya. Nah, pertanyaan saya Ustaz, kalau kita hidup di sistem kafir, berarti semua yang hidup di negara sistem kafir itu adalah kafir juga? Kita pun kafir juga? Bukan, tidak. Memahami tidak begitu. Karena sistemnya kafir. Ya, jadi ada Darul Kufur, ada Darul Islam. Ya, Darul Kufur itu sistemnya saja yang kufur, tapi bukan berarti yang orang yang hidup di dalam Darul tadi itu, negara itu, lalu kemudian ikut kafir, tidak. Gitu. Ustadz, apa tahapan-tahapan yang dilakukan agar tegaknya khilafah? Ya. Yang pertama adalah tentu harus mengambil contoh yang sahih. Contoh yang sahih. Yang sahih itu yang benar, yang pasti benar, yang pasti berhasil. Siapa yang mau kita ambil contohnya? Yang pasti benar, yang pasti berhasil. Terserah Ustadz aja deh. Tentulah Rasulullah SAW. Karena setiap ucapan, perkataan, tindakan itu dibimbing oleh wahyu. Maka itu setiap muslim itu wajib memahami. Tapi ada nggak Rasul memerintahkan tegaknya khilafah gitu? Wah, ada di dalam hadisnya itu apa, ada. Ustaz? Kita bahas dulu satu-satu tadi ya. Misalnya untuk menegakkan itu butuh thariqah yang benar. Thariqah yang benar. Thariqah itu jalan kan? Jalan yang benar, yaitu jalan yang sudah ditempuh, yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasul menegakkan daulah pertama, maka itulah contohnya harus kita ambil 100%. Gitu. Jadi begini Ustadz, kita ini kan negara yang sistemnya kapitalis tadi ya.
Nah, di negara kita ini mengkritik itu boleh kan? Ya. Tapi melawan itu tidak boleh katanya. Ya. Nah, misalkan kalau mengkritik itu misalkan kurang ini, kurang itu boleh kan? Ya. Tetapi melawan negara itu misalkan mengganti negara Pancasila menjadi negara khilafah, ini nggak boleh, Ustaz. Jadi bagaimana, Ustaz? Iya, sesuatu yang dijanjikan. Sebenarnya kita tidak maksudnya bukan berarti ini mengadu, tidak. Kita ini sadar akan kewajiban saja bahwa menegakkan khilafah itu fardu, maka ini bagian dari ketaatan kita kepada Allah, penghambaan totalitas kepada Allah untuk menjalankan perintahnya. Maka itu dibutuhkan dakwah. Jadi menegakkan itu butuh thariqah yang benar, yaitu ya thariqahnya Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan dakwah. Gitu. Jadi kita hanya menyampaikan dakwah supaya umat itu sadar. Kalau misalnya umat itu semua menghendaki, kira-kira berganti nggak? Iya berganti. Nah itu yang harus dilakukan. Sama seperti Rasul dulu. Ketika awal-awal dakwah tadi itu hanya yang pertama mengkritisi sistem yang salah, kemudian menjelaskan sistem yang benar sehingga umat itu sadar, maka tegaklah gitu. Nah itulah upaya yang harus dilakukan setiap muslim karena itu kewajiban. Ada yang mengatakan, Ustaz, Pancasila dan khilafah itu tidak bisa hidup berdampingan di Indonesia. Harus salah satunya dikorbankan. Berarti mereka yang paham khilafah anti Pancasila? Tidak. Kalau Pancasila itu misalnya dirumuskan, ya kan, yang pertama itu sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Tuhan yang Maha Esa itu ada pada apa? Islam ya. Qul huwallahu ahad. Jadi ada pada Islam, sehingga apa? Jadi orang yang mempertentangkan itu adalah mungkin ya yang pertama ketidakpahamannya. Kemudian mungkin ada juga ini upaya-upaya untuk mempertentangkan Islam itu sendiri. Kan ajaran Islam, syariat Islam yang wajib, bisa nggak kita gugurkan tanpa kita laksanakan? Kan tidak kan? Kewajiban itu harus dilaksanakan baru gugur ya. Sebelum dilaksanakan maka tidak gugur. Kira-kira antum mau nggak dilarang untuk menjalankan kewajiban? Kan itu menimbulkan dosa yang berkepanjangan. Iya. Nah itu dia. Berarti dikatakan bahwa khilafah melawan Pancasila ini salah, Ustaz? Iya. Harus diluruskan gitu kan. Sistem kerajaan dengan sistem khilafah itu sama? Beda. Beda di mana, Ustaz? Beda. Kalau kerajaan dengan sistem khilafah itu beda. Makanya sistem Islam itu khas, unik dia tidak sama dengan sistem yang lain. Nah itu jadi khilafah atau imamah itu sama, dia sinonim. Khilafah, imamah itu adalah sinonim dia, samaan saja dengan pimpinan. Pemimpinnya disebut khalifah dia, bukan raja, bukan presiden. Jadi perbedaannya di mana, Ustaz? Sistem kerajaan dengan sistem khilafah, perbedaannya di mana? Ya, jauh. Kalau kerajaan itu kan dia tidak menerapkan syariat Islam. Sementara imamah itu kan sudah pasti dia tujuannya adalah untuk menerapkan Al-Quran tadi secara keseluruhan. Sementara kalau raja kan tidak dibaiat. Nah, kalau khalifah dibaiat. Yang membaiat khalifah itu ya bisa seluruh kaum muslimin, bisa diwakili oleh kelompok-kelompok misalnya kan. Bagaimana kalau teknis lah. Bagaimana kalau khalifah itu dia munafik, artinya dia fasik, berbuat dosa? Ya kalau itu sudah tegak. Ini kita ya. Masih berharap nih. Tapi kalau ketika tegak khalifah ternyata khalifah yang kita baiat itu dia bermaksiat itu. Ya. Yang pertama begini, kita pahami dulu syarat-syaratnya sebagai seorang khalifah. Oh, pakai syarat-syarat juga. Syaratnya apa aja, Ustaz? Wajib, ya, syarat iniqad, kemudian syarat abdoliyah. Nah, itu kan harus terpenuhi. Maka kemungkinan kecil itu khalifah itu lari dari amanahnya gitu loh. Tapi katanya Ustaz ada yang mengatakan juga bahwa khalifah itu adalah Imam Mahdi nanti ketika akhir zaman. Ya. Maka tidak akan pernah berdiri khilafah kecuali nanti akan ditegakkan oleh Imam Mahdi. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, ini kan kesimpang siuran juga. Imam Mahdi itu betul, ya kan? Tetapi kalau kita pahami, ya, kita dalami, kita analisa hadis-hadis yang berbicara tentang tegaknya khilafah, mana khilafah dulu, mana Imam Mahdi dulu, maka kita akan temukan bahwa akan tegak khilafah dulu. Nah, itu
itu deh. Imam Mahdi itu sebagai penyempurna. Berarti Ustaz, selama khilafah itu belum berdiri, bagaimana dengan syariat Islam? Artinya gini Ustaz, ada orang berpandangan bahwa khilafah kan belum tegak, berarti syariat Islam ini kita boleh melanggar. Artinya kita boleh nggak sholat, boleh nggak puasa. Dia ada seperti itu, berkeyakinan bahwa nanti kita terapkan syariat Islam itu ketika khilafah itu tegak. Jadi yang harus kita pahami dulu tentang kewajiban. Ada kewajiban individu, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu adalah kewajiban setiap individu. Jadi tidak harus menunggu khilafah, maka itu tetap bisa dilaksanakan. Seperti sholat kan bisa kita laksanakan. Tidak harus nunggu khilafah, saum, ya kan, haji itu kan tidak. Tapi perkara fardu kifayah, nah itulah butuh institusi. Contohnya apa? Fardu kifayah itu misalnya hukum ada hudud terkait dengan potong tangan. Wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri, laki-laki dan mencuri, perempuan yang mencuri itu kan diperintahkan potong tangan. Nah itu kan perintah, kewajiban. Bisa nggak dilaksanakan itu tanpa ada institusi tadi? Tak bisa, sampai hari ini kan tak bisa. Kira-kira berdosa nggak kaum muslimin? Berdosa, berarti antum ikut berdosa. Bisa nggak masuk surga? Nah itu dah. Nah, antum meninggalkan kewajiban itu dari balik sampai hari ini. Nah itu, jadi kalau kita pahami secara utuh, itulah kenapa urgennya menegakkan khilafah. Begitu banyak kewajiban yang tak bisa dilaksanakan. Mungkin itulah Ustadz ya, kenapa dikatakan kenapa khilafah itu ditegakkan, karena mungkin kalau khilafah itu tegak, hukum Islam akan diterapkan seperti tadi potong tangan. Berarti Islam itu keras ya, kejam ya. Tapi katanya Islam itu rahmatan lil alamin. Yang dikatakan rahmatan lil alamin itu adalah buah dari penerapan Islam. Selama Islam itu tidak diterapkan, maka tidak akan pernah buah. Gitu. Kenapa kejam? Nah itu karena dia melihatnya tidak dari perspektif Islam. Padahal apa? Hudud Allah, hukum Allah tadi itu orang yang mencuri, iya kan? Kenapa disanksi itu? Supaya ada efek jera, supaya orang tidak melakukan. Misal, kalau ada orang mencuri dipotong tangannya sebelah. Itu hukum Islam itu untuk Islam aja? Iya. Orang Kristen juga berlaku? Semuanya yang hidup di dalam daulah Islam akan diberlakukan yang sama. Jadi kira-kira begini, ada orang mencuri, kemudian tangannya dipotong. Kira-kira mau nggak mencuri lagi? Kan tangannya bakal dipotong habis lah, nggak punya tangan. Mau nggak dia? Nggak mau ya. Kalau orang di penjara, kira-kira keluar mencuri lagi nggak? Mencuri lagi. Nah itu dia. Ya, kalau kita misalnya mencuri, efek jerah juga menghapus dosa. Gitu. Menghapus dosa ya? Menghapus dosa. Misalnya mencuri, lalu dihukumi oleh syariat di dunia, sehingga ketika dia mati dia tidak bawa dosa mencuri. Berarti dosanya sudah dibayar ketika di dunia dengan potong tangan itu. Potong tangan. Tapi kalau hari ini dia mencuri lalu dipenjara, kira-kira gugur nggak itu dosanya tadi itu? Terhapus nggak? Gugur sikit? Enggak akan sikit. Nggak akan? Walaupun udah kena udah penjara maupun seumur hidup dia tetap saja. Nah, dia tetap membawa dosa mencurinya ketika dia mati. Nah ini dia. Jadi baru kelihatan bahwa hukum Islam, syariat Islam itu fungsinya itu di samping memberikan efek jerah supaya orang tidak melakukan, kemudian menghapus dosa perbuatan itu. Lalu yang dipotong tangan itu seperti mencuri apa Ustaz? Kalau misalkan mencuri buah mangga samping rumah orang? Oh tidak. Mencuri itu dalam Islam itu ada ketetapannya. Misalnya ketika sampai nisabnya, saya nggak lupa itu berapa nisabnya. Kalau nggak salah 300 atau 600 ribu nominalnya baru dipotong. Oh berarti dalam bentuk uang? Ya dalam bentuk uang. Kalau barang dinominalkan segitu ya dia termasuk. Kemudian itu tidak ujuk-ujuk serta-merta langsung diterapkan. Tegak khilafah langsung diterapkan, tidak. Dalam kondisi-kondisi tertentu hukum itu tidak diterapkan. Jadi kondisi kapan ketika diterapkan hukum potong tangan itu? Misal ya, ketika seluruh kebutuhan umat Islam itu terpenuhi, ya kan? Lalu kebutuhan umat Islam terpenuhi semuanya. Lalu dia mencuri, barulah itu diterapkan. Jadi tidak ada lagi yang miskin kalau khilafah tegak. Ya. Terpenuhi karena khalifah itu menjamin kebutuhan seluruh pokok, pokok seluruh. Berarti kalau khilafah tegak tidak ada lagi yang miskin. Ya bisa jadi kalau lihat dari sumber daya alam hari ini tak ada yang miskin. Jadi kalau ketika tidak ada yang miskin masih mencuri baru potong tangan. Iya, potong.
Lalu tadi kembali ke tadi Ustaz. Berarti kalau mencuri mangga nggak potong tangan. Tidak. Lalu apa hukumannya? Hukumannya paling ya sanksi lah. Sanksi itu banyak dalam Islam. Gitu ya. Minum dulu Ustaz. Masya Allah. Ini semakin panas nih pemotongnya. Semakin seram. Tidak, rahmat kok seram gitu kan. Kalau orang yang mencuri dipotong tangan, kemudian mau nggak dia melakukan pencurian lagi? Kalau Nggak. seandainya mau lagi, Habis tangannya, berarti nggak punya tangan lagi kan? Iya kan? Kan nggak mungkin orang yang melakukan kedua kali, karena dia nggak punya tangan. Mau orang hidup nggak punya tangan? nggak mau ya. Nah, ini nggak mau kan? Kemudian itu kan sudah pasti menjadi efek jerah. Lagi pula hukum Islam pun kalau sudah tegak kan semua kebutuhan dipenuhi kan. Ya terpenuhi. Berarti kalau maling memang bodoh kali lah manusia. Nah itu dia kan. Kemudian hukum Islam ini kan menjamin keamanan. Misalkan hukum sudah ditetapkan, khilafah sudah tegak nih, ya kan? Lalu apa perjuangan kita lagi, dakwah kita apa lagi? Ya dakwah itu ya tetap karena itu kewajiban, ya kan? Karena khilafah sudah tegak. Iya, tetap saja kewajiban dilaksanakan. Yang pertama tetap kontrol terhadap penguasa. Nah itu kan, mengontrol penguasa, tetap khalifah itu dikontrol. Kalau dia salah ya dia harus dikritik, dinasihati. Ya. Tadi kan katanya khilafah itu satu Ya. untuk seluruh dunia. Ya. Lalu kalau di Indonesia sudah berdirinya khilafah, kok disebut khilafah? Berarti belum berdiri ya? Tapi Ya, berdiri. kata Ustaz tadi sudah berdiri. Kalau Tapi kan misalnya- masih daerah kecil Iya. negara Indonesia. Maka tegaknya itu tetap aja di dalam salah satu negara. Kalau Berarti- dalam satu negara itu sudah tegak, maka dia akan menyurati negeri-negeri kaum muslimin agar dia segera bergabung, berbaikat. Nanti kalau perang sama negara lain macam mana? Ya semuanya kaum muslimin akan ikut berperang, dipimpin oleh seorang khalifah. Keren gak nih? Takut gak Ustaz? Keren lah. Berarti kita mengontak negara-negara luar lagi ya. Ya. Ya itu yang dilakukan oleh Rasulullah dulu kan. Ketika tegak di Madinah, lalu kemudian dakwahnya meluas ke Mekah, kemudian diteruskan oleh para sahabat sampai Berarti sama dengan Islam itu pemaksaan loh, ngajak orang masuk Islam. oh tidak, dalam Islam itu tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Iya, memang Kita hanya menggunakan dakwah saja. Tetapi dalam menerapkan hukum Islam memang itu harus dipaksa. Berarti Ustaz kalau khilafah ini sudah berdiri, berarti kita semuanya nyatu nih ya. Nyatu. Berarti tidak ada lagi negara-negara Indonesia, Tidak ada Malaysia. nation state itu tak ada lagi. Yang ada nanti ya gubernur-gubernur saja. Oh gitu. Iya. Dipimpin oleh gubernur, bukan lagi ini. Gubernur khalifahnya kawasannya, tetap satu. gubernur kawasannya. Iya, nanti ya mungkin ya bisa Mencakup dilihat, mana? Iya, dilihat cakupannya. Mungkin karena terlalu sulit jangkauannya terlalu luas ya mungkin dibuat jadi 2 gubernur. Namanya apa namanya? Dalam Islam tadi itu wali kan. Nah, wali itu setingkat gubernur. Insya Allah dalam session ini berikutnya nanti kita bahas dalilnya. Boleh. Nah, itu ya. Oke Ustaz, Baik, kita cukupkan dulu. bincang-bincang hari ini ya. Ya. Masya Allah, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman nanti yang ada punya pertanyaan ya Ustaz. Tapi Ustaz, Ustaz berarti berani Ustaz ya. Akhirnya Ustaz tidak takut diserang nanti kalau kita tahu pemahaman orang itu khilafah nanti di penjara. Ya nggak takut lah. Kita jalankan kewajiban dari Allah. Mana kita lebih takut kepada makhluk atau kepada Allah? Masya Allah, cukup ya teman-teman. Mungkin itu saja ya dari saya. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi dalam video berikutnya. Tonton terus, akan ada berkelanjutan terus Ustaz ya. Ya, bahas dalil kita ya. Iya, boleh. Demikian cukup sekian dari kami. Saya mohon maaf bila ada tutur kata bahasa sebagai pembawa acara, dan saya akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Ustaz.